Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada Selasa 6 Mei 2025. Kedatangan Kompolnas untuk menelusuri kasus penembakan remaja oleh Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan. Insiden tersebut tengah dalam tahap penyelidikan maksud kami, dan menjadi perhatian nasional, terlebih khusus terkait profesionalisme aparat dan penggunaan kekuatan. Dan untuk mengetahui apa saja hasil temuan Kompolnas, sudah terhubung melalui sambungan Zoom Komisioner Kompolnas Supardi Hamid. Pak Supardi, terima kasih sudah bergabung di NTV Today. Kami ingin tahu, Pak Supardi, apa hasil temuan Kompolnas terkait kasus Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Oloan Siahaan yang menembak remaja saat tawuran. Benarkah terjadi pelanggaran prosedur, Pak? Sejauh ini kita masih melakukan pendalaman, tim masih turun di Medan. Dari beberapa fakta yang kami dapatkan memang terkait dengan tindak kekerasan, penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh Kapolres, terindikasi bahwa ada hal-hal yang secara prosedural, ini perlu pendalaman lebih lanjut. Apakah memang ada kondisi yang kita sebut sebagai kondisi inevitable situation, di mana penggunaan senjata api, penggunaan kekuatan dimungkinkan. Nah, ini yang sedang kita dalami terus, karena saat ini kita sedang berupaya tim untuk ketemu dengan keluarga korban, kemudian memeriksa juga keterangan para saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian pada saat itu, termasuk masyarakat yang ada di wilayah Belawan yang dekat dengan TKP waktu itu. Pak Supardi, tapi saat Kapolres Belawan menembak dengan alasan diskresi, apakah ini bisa dibenarkan? Sepanjang memang terpenuhi kriteria inevitable situation, itu memang dibetulkan. Tapi kan ini yang perlu kita dalami. Apakah memang itu situasi yang tak terhindarkan, atau Kapolres sebetulnya masih punya ruang untuk menghindar dari situasi itu dan kemudian mengkonsolidasikan kekuatan yang ada di Polres untuk merespon situasi tawuran yang sedang terjadi dan situasi penghadangan yang dialami oleh Kapolres. Oke, Pak, apakah penonaktifan AKBP Oloan Siahaan sebagai Kapolres Belawan sudah tepat menurut Anda? Saya pikir ini adalah langkah yang sangat tepat dari Polri. Kenapa? Karena yang bersangkutan harus dipisahkan dulu dari lokasi dan situasi yang terjadi, di mana beliau terlibat secara aktif dalam peristiwa penembakan itu. Sehingga untuk memudahkan proses pemeriksaan, tentu yang bersangkutan harus dibebas tugaskan terlebih dahulu. Bagaimana dengan pemeriksaan saksi-saksi mungkin, Pak? Apakah sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait perlindungan saksi dalam kasus ini? Kalau memang nanti ada terindikasi bahwa ada saksi-saksi yang membutuhkan perlindungan sehingga mereka bisa memberikan kesaksian secara lugas, tentu kami akan berkoordinasi dengan LPSK agar LPSK memberikan pendampingan dan perlindungan kepada para saksi sehingga mereka bisa secara terbuka dan lugas menyampaikan fakta yang sesungguhnya terjadi di lokasi saat itu. Baik, Pak Supardi, masalah sosial di kawasan Medan Belawan termasuk maraknya tawuran remaja dan juga mungkin peredaran narkoba misalnya, ini kerap terjadi, Pak. Apa sebetulnya rekomendasi Kompolnas kepada kepolisian terlebih khusus terkait dengan hal ini? Yang perlu kita pahami bahwa pada saat ada satu lokasi di mana peristiwa kejahatan itu berulang-ulang terjadi, kemudian jenis kejahatan juga banyak terjadi, ini artinya terjadi transmisi nilai-nilai kejahatan dari satu generasi ke generasi. Nah, ini perlu penataan lingkungan yang lebih baik, kapasitas sosial di wilayah itu juga perlu di-encourage oleh kepolisian, sehingga pendekatan-pendekatan sosial, pendekatan kultural harus lebih dikedepankan ketimbang sekadar penegakan hukum. Jadi hal-hal yang menyasar langsung variabel-variabel yang berkontribusi terhadap terjadinya peristiwa dan situasi sosial di sana, masalah sosial yang belum selesai hingga saat ini, perlu pendekatan komprehensif. Itu yang akan kami dorong terus. Oke, Pak, terakhir AKBP Oloan Siahaan apakah ditahan atau tidak, Pak? Untuk sementara masih diamankan di Propam Polda Sumatera Utara dalam status masih menjalani pemeriksaan. Nah, setelah pemeriksaan, kalau memang nanti kemudian
ditemukan indikasi bahwa terjadi pelanggaran, tentu akan langsung dilakukan penahanan. Oke, terima kasih Komisioner Kompolnas Supardi Hamid sudah bergabung di NTV Today dan berbagi perspektif. Terima kasih sekali lagi Pak Supardi, kami tunggu informasi selanjutnya terkait kasus ini. Selamat bertugas dan salam sehat, kita jumpa di lain program. Terima kasih Mbak Patricia.